Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan online selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kanker payudara dan rekonstruksi pembedahan pada payudara. Untuk kanker sendiri di sini adalah sekelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel abnormal yang dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini penyebaran sel-sel abnormalnya karena kita akan membahas di organ payudara berarti sel-sel abnormal di organ payudara. Untuk etiologi kansernya ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Kalau untuk faktor internal itu adalah kegagalan perbaikan atau repair, kemudian kesalahan penyusunan kembali sel-sel yang ada di organ tersebut. Sehingga kalau terjadi kegagalan repair atau kesalahan penyusunan kembali itu dapat menyebabkan gen menjadi abnormal dan menetap. Kemudian untuk faktor eksternalnya, itu ada dari kimia, ada dari radiasi, dan ada dari sinyal ultraviolet yang dapat dan juga disebabkan oleh banyaknya karsinogen yang masuk ke dalam tubuh. Ini juga dapat menyebabkan gen abnormal yang menetap. Nah, kita ketahui apa sih struktur dari payudara atau dari mamai. Di sini untuk yang pertama, itu payudara itu terdiri dari jaringan, kemudian jaringan tulang atau jaringan lemak, kemudian, memiliki lubang-lubang atau apa namanya, kantong-kantong. Kantong-kantong sendiri ini yang bertujuan untuk apa namanya, menyimpan menyimpan dari air susu ibu atau sering disebut dengan ASI. Nah, di sini sebagai, penyimpanan air susu ibu. Nah, kemudian, di dalam payudara juga kemudian, lebih dari, sekitar 90% dari kejadian kanker payudara ini, apa namanya, ditemukan pada lobus-lobus di dalam payudara. Nah, di sini untuk kejadian, atau persebaran kanker payudara menurut, eee, cervical, apa namanya, ini terkait dengan dari WHO, terkait dengan cervical cancer, ini, apa namanya, didapatkan bahwa yang paling banyak atau mendominasi adalah kanker, pada organ payudara. Ini hampir di seluruh dunia terkait dengan cancer, itu yang paling mendominasi adalah kanker payudara. Nah, untuk kanker payudara di sini, ini merupakan, apa namanya, diagnosis, terbanyak kedua, yaitu yang dapat menyebabkan kematian pada ibu di Amerika Serikat. Ya, ini, apa namanya, untuk, eee, kanker payudara jangan dijadikan hal yang sepele, karena itu dapat menyebabkan kematian. Kemudian untuk tingkatan atau stage dari kanker payudara itu adalah stage pertama, yaitu adalah terkait dengan kanker payudara, yaitu nih tumor masih sangat kecil, eee, apa namanya, dan di dalam, eee, ukuran, eee, sekitar maksimal 2 senti. Jadi masih sangat kecil dan pada saat diraba itu belum begitu terasa. Kemudian untuk yang stage 2A terkait dengan kanker, payudara, di sini, kankernya masih tergambar atau teraba sangat kecil, yaitu mendekati di, limfa apa namanya, di dekat ketiak aksila. Jadi sudah adanya benjolan tapi mendekati di aksila. Ini masuk ke dalam cancer stage 2. Kemudian, apa namanya, untuk cancer stage 2B terkait dengan terkait dengan kanker payudara, ini menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa
untuk ukurannya sudah mulai membesar atau dalam kategori medium, sedang. Kemudian ini juga didapatkan di dekat aksila, jadi di ketiak, di kelenjar ketiaknya, jadi mendekati kelenjar ketiaknya. Ini sudah masuk ke stage 2B. Kemudian untuk 3A, 3A terkait dengan kanker payudara, ini menunjukkan bahwa tumor itu ukurannya sudah mulai membesar dibandingkan yang 2B tadi. Ini sudah mulai persebarannya sudah mulai membesar, untuk ukurannya itu biasanya lebih dari 2 senti. Jadi tapi tidak lebih dari 5 senti untuk ukuran, tumornya di sini. Untuk yang tumor maaf, untuk yang kanker payudara stage atau tingkat 3B ini, didapatkan bahwa sudah dapat menimbulkan kerusakan, apa namanya, dapat menimbulkan perdarahan juga atau sudah menimbulkan, laserasi laserasi pada payudara. Jadi, lokasinya bukan di tengah lagi tapi sudah menjorok ke pinggir dan bisa menyebabkan laserasi atau bisa menyebabkan, inflamasi pada, payudara. Nah, untuk yang 3C ini beda lagi. Jadi untuk yang 3C ini, apa namanya, sudah, hampir sepertiganya ya, sepertiga dari ukuran, payudaranya. Jadi untuk ukurannya atau tumornya sudah mulai membesar. Nah, kemudian untuk yang stage 4 ini, kanker payudara, eee, sudah untuk ukurannya itu sudah mendekati atau, apa namanya itu, mendekati dari tulang. Jadi sudah hampir mau, eee, bermetastase ke jaringan tulang, biasanya di tulangnya ini, kemudian masuk ke, apa namanya, ke hati atau ke paru-paru. Jadi sudah metastasenya ke organ yang lain. Nah, ini sudah dalam masuk stage 4 terkait dengan kanker payudara. Untuk faktor resikonya, itu ada banyak. Yang pertama biasanya haidnya atau HPHT ya, haid pertama bukan HPHT. Jadi haid pertama itu, apa namanya, di bukan ditemukan, haid pertama dialami itu kurang dari umur 16 tahun. Kemudian menopause-nya itu lebih dari 50 tahun, padahal idealnya itu sekitar 40 sampai 45 tahun sudah mengalami fase menopause. Kemudian memiliki riwayat tidak pernah menyusui anaknya walaupun sudah memiliki anak, tapi tidak menyusui. Kemudian melahirkan anak ini dalam usia umur resiko tinggi yaitu lebih dari 35 tahun. Kemudian pernah dan ada tumor jinak di mamai. Jadi pernah memiliki riwayat sebelumnya adanya tumor di daerah mamai atau di daerah payudara. Kemudian untuk riwayat keluarga memiliki, di sini maksudnya, keluarganya terdahulu, ibunya atau bapaknya pernah memiliki, riwayat, penyakit tumor. Kemudian, dia juga mendapatkan si pasien juga mendapatkan atau pengobatan terapi hormon yang lama. Ini sebagai faktor pemicu terjadinya kanker payudara. Kemudian adanya obesitas dan, radiasi. Di sini untuk faktor risikonya juga ada dipisahkan lagi, ada yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Kalau yang dapat dirubah itu terkait dengan riwayat kehamilan, karena itu bisa diatur. Kemudian untuk oral kontrasepsinya bisa dirubah. Kemudian udah ada hormonal replacement, ada pengkonsumsi alkohol. Jadi kalau dia si ibunya alkoholisme bisa dihentikan atau diatur, jangan sampai terlalu banyak mengandung alkohol dalam tubuhnya. Adanya juga obesitas dan menarche. Kemudian tidak dapat dirubah yaitu seperti genetik. Genetik di sini baik dari genetik si ibunya maupun riwayat keluarganya. Kemudian siklus menstruasi, kemudian adanya riwayat kanker sebelumnya dan usia. Untuk tanda dan gejala kanker payudara itu biasanya adanya benjolan di daerah sekitar ketiak. Jadi pada saat perabaan adanya benjolan, kemudian benjolan payudara, terdapat penebalan, kemudian pada saat diraba
nyeri. Ini kalau sudah ada pada saat palpasi didapatkan nyeri berarti sudah mengindikasikan atau mengarah pada kanker payudara. Tapi jangan terlalu mendiagnosis langsung, tapi kita harus lakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lainnya. Selain itu juga terdapat cairan pada puting susu, kemudian adanya retraksi puting atau kulit, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya untuk macam-macam bentuknya. Dalam hal ini bukan bentuk yang idealnya seperti apa ya, tapi memang bentuk payudara dengan kanker payudara. Terus kemudian adanya udim di kulit. Nah ini untuk berbagai macam contoh, mohon maaf ini kalau terlalu vulgar ya, tapi ini sebagai edukasi saja. Ini yang terjadi masalah atau yang dicurigai adanya kanker payudara itu di bagian sebelah kiri. Ini kan beda bentuknya, kemudian seperti kulit jeruk ya. Nah, ini biasanya diraba sudah keras dan sakit. Dan di sini juga di dekat ketiak ada benjolan, seperti yang tadi untuk tanda atau gejala atau yang mengindikasikan adanya kanker, ini sudah ada. Nah, ini yang tadi di zoom, jadi bentuk kulitnya seperti kulit jeruk. Ya. Nah, sebentar. Nah, di sini ini yang sudah dalam grade yang lanjut. Biasanya sudah eh, tidak dideteksi secara dari awal. Jadi sudah parah baru berobat. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian ini yang tadi, jadi belum belum sempat dilakukan tindakan pembedahan. Ini bentuknya seperti ini. Jadi apa namanya? eh, Sudah tidak di satu tempat saja untuk benjolannya dan untuk kondisinya juga sudah kelihatannya sudah parah ini ya. Jadi kalau akan dilakukan tindakan pembedahan biasanya akan diangkat dari satu bagian mama ini. Diangkat kemudian nanti difiksasi kulitnya, nanti ada gambarnya lagi. Nah, di sini untuk skin dimpling, jadi bisa kelihatan ini untuk yang normalnya, ini yang mengalami masalah. Jadi terdapat di areolanya ini ada masalah. Ini mohon maaf, ini bukan apa namanya untuk hal-hal pornografi ya, tapi ini hanya untuk edukasi aja sebagai pembanding. Nah, di sini pada ini tadi kan dijelaskan bahwa ada didapatkan keluar cairan dari puting susunya. Nah, pada saat diangkat keluar cairan, biasanya warnanya kehitaman atau merah. Ini mengindikasikan adanya nipple discharge. Jadi adanya pengeluaran atau cairan keluar dari putingnya. Nah, di sini untuk yang ada patched disease, jadi ini sudah mengalami perlukaan, ini yang belum parah, nah ini yang sudah parah. Jadi bleedingnya sudah beda ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian apa sih yang menyebabkan hambatan dalam program deteksi dini? Yang pertama adanya pengobatan alternatif. Jadi lebih percaya terkait dengan pengobatan alternatif. Kemudian ada pendidikan masyarakat. Jadi pendidikan masyarakat yang kurang maksimal atau kurang memahami atau mencerna suatu informasi itu dapat menjadikan hambatan dalam program deteksi dini adanya kanker payudara. Kemudian ada SDM atau sumber daya manusia sumber daya manusia dari tenaga medisnya yang kurang memberikan promosi kesehatan terkait dengan program deteksi dini. Kemudian peralatan yang kurang memadai dan ini sosial ekonomi. Yang terakhir adalah keadaan geografis dari masyarakat. Untuk pemeriksaan payudara ini ada banyak. Ada dengan breast self examination atau sadari, ada clinical breast examination dari pemeriksaan dokter. Jadi nanti kalau memang ragu dengan pemeriksaan sadari ke dokter kemudian dicek. Nah, ini masuknya ke clinical breast examination. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, yaitu ada mamografi, ada ultrasonografi, MRI, dan lainnya. Nah, di sini untuk inspeksi bisa dilakukan dengan proses ngaca. Ya, jadi ngaca itu tidak selalu eh, apa namanya selalu untuk gaya-gayaan saja. Ini juga bisa untuk mendeteksi adanya perbedaan di organ payudaranya. Ini bisa kita cek. Kemudian ada juga dengan palpasi. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi untuk arah muternya. Jadi sudah ada eh, apa namanya gambarannya. Bisa dilakukan sambil mandi atau setelah mandi. Nah, ini bisa dilakukan palpasi. Jadi dari
dari atas ke daerah areola atau nipple-nya secara menyeluruh, kemudian diarahkan satu persatu searah, kemudian ada yang memutar. Memutar itu dicek apakah terjadi perbedaan atau adanya benjolan. Ini yang tadi kita lewati saja. Kemudian untuk clinical breast examination, ini biasanya pemeriksaan payudara secara klinis yang sudah ada dilakukan oleh seorang bedah onkologi yang berpengalaman. Nah, ini bisa dengan menggunakan mamografi. Nah, ini menggunakan mamografi, kemudian ini bisa kelihatan hasilnya akan terjadi perbedaan ya. Ini yang mengalami masalah. Ada juga dengan melakukan biopsi. Biopsi itu pengambilan jaringan sedikit yang ada di benjolan tersebut nanti akan dicek di patologi klinik. Nanti akan kelihatan hasilnya masuk ke dalam kategori tumorkah atau cancer. Ini ada berbagai macam. Ada yang dengan jarum saja disuntik, diambil caranya. Ada yang sampai di insisi atau open surgical, tapi tidak luas, paling sekitar 5 cm. Nah, untuk penanganan berikutnya ada pembedahan, kemudian ada radiasi, kemudian ada kemoterapi, ada terapi hormonal, ada targeted terapi. Jadi banyak untuk tindakan yang dilakukan untuk pencegahan atau penata laksanaan dari kanker payudara. Nah, ini untuk beberapa teknik pembedahan pada keganasan payudara bisa dilakukan dengan PCT, skin spanning mastectomy atau nipple sparing, ada classic mastectomy atau MRM, kemudian semua tindakan di atas dengan rekonstruksi segera. Jadi kita merekonstruksi segera atau ditunda terkait dengan payudara pada pasien dengan kanker serviks. Nah, di sini untuk PCT yaitu adanya tumorektomi atau pemotongan tumor, kemudian diseksi aksila, kemudian dilakukan tindakan radioterapi. Nah, syaratnya itu karena margin, kosmetik, radiasi, dan harus di skin untuk syaratnya itu selain dari margin, kosmetik, ada radiasi prosesnya, kemudian skin sparring modified PCT. Jadi untuk merekonstruksi. Nah, di sini untuk breast conservating treatment, jadi untuk PCT tadi, ini, kemudian ini untuk mastektomi radikal modifikasi. Jadi untuk rekonstruksinya banyak. Kalau tadi yang sudah di gambar sebelumnya itu kan yang merah-merah benjolannya banyak, nah itu kita potong semuanya, kemudian antara kulit yang bagian atas sama bawah kita sambung. Jadi hilang satu untuk payudaranya, tapi tidak usah khawatir. Tapi ini biasanya masalah yang sering muncul adalah gangguan citra tubuh. Jadi memiliki payudara cuma satu, tapi kalau walaupun cuma satu, jalan tetap seimbang, tidak akan jomplang ya. Ini terkait dengan mastectomy radical modification. Nah, ini untuk prosesnya, untuk untuk prosesnya kita buka, kemudian dilihat sampai seberapa. Nah, sebentar. Untuk rekonstruksi payudara dengan TRAM ini, ya. Jadi ini yang dilakukan tindakan pembedahan. Ini yang masih bagus, dibiarkan saja, jangan diapa-apain, tapi kita rekonstruksi bagian payudara yang mengalami masalah. Ini untuk radiasinya, untuk mengetahui gambarannya, kita mapping dulu di bagian mananya, kemudian dilakukan radiasi. Nah, untuk kemoterapi itu adalah neoadjuvan, kemudian ada adjuvan. Untuk hormonal terapi ada hormonal reseptor, untuk targeting terapi ada HER2 new. Nah, ini untuk tugas kedua, silakan kalian cari terkait dengan definisi dan tindakan dari tindakan-tindakan ini. Seperti neoadjuvan itu apa, adjuvan itu apa, ada hormonal reseptor itu apa. Jadi nanti tugasnya digabung dengan yang tadi sebelumnya. Ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.